Katanya pemain Madrid kalau mati nggak bisa ke alam barkah. Ya, walaupun ada juga orang Jawa yang memegang erat budaya Eropa, seperti saya gitu ya. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, semangat. Wah, matos bisa makan. Oke, balik lagi ke gantung mic. Generasi beruntung, mikir ke depan. Udah segini aja ya, nggak usah maju lagi ya. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala, amma ba'du. Teman-teman pemirsa Lucky Pet Channel yang saya hormati, saya muliakan, dirahmati Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada cerita dulu ketika salah satu anaknya Nabi Adam alaihi salam ada yang meninggal. Nabi Adam ngasih tahu istrinya, Siti Hawa. Wahai Hawa, anakmu ada yang meninggal satu, ada yang mati satu. Hawa balik nanya ke Adam, mati? Mati itu apa? Kata si Hawa. Kata Nabi Adam, mati itu tidak makan, tidak minum, tidak berdiri, dan tidak duduk. Seketika Siti Hawa menangis dengan suara yang sangat keras. Nah, kemudian menjeritlah. Kemudian Nabi Adam bilang ke Hawa, sudah. Jangan kamu menangis seperti itu. Jangan menjerit ketika menangis, dan kasih tahu anak-anak perempuanmu bahwa aku dan anak-anak yang laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap kematian anakmu itu. Maksudnya adalah ajal dan kematian itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada cerita juga seorang badui. Badui itu orang desa kalau kata orang Jawa. Ya, walaupun ada juga orang Jawa yang memegang erat budaya Eropa, seperti saya gitu ya. Badui ini dia pergi mengendarai onta. Nah, jalan, tiba-tiba ontanya itu tersungkur, jatuh, tidak bergerak sama sekali. Nah, badui itu kan namanya orang kampung, dia kan kurang pengetahuannya. Senggol-senggol, pegang-pegang, terus dia ngomong sama ontanya itu, kamu kan masih komplit anggota tubuh kamu. Kamu kan tadi bisa jalan, perkasa. Nggak ada yang berkurang dari anggota tubuhmu. Lalu apa yang bikin kamu berjalan? Kok sekarang bisa bikin kamu nggak bisa jalan lagi? Digoyang-goyang, disentuh-sentuh, tidak ada respon sama sekali. Kemudian akhirnya badui itu pergi, ditinggalin ontanya sambil dia berpikir bingung. Aneh, apa sih yang terjadi dengan onta saya itu? Nah, badui itu nggak tahu kalau onta itu sudah mati. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kematian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kematian itu bukan semata-mata kebinasaan. Bukan semata-mata sesuatu itu hilang. Tidak. Tapi kematian yang terjadi pada kita, manusia khususnya, dan seluruh makhluk hidup adalah proses berpisahnya ruh dari jasad. Ruh keluar dari jasad, tidak bisa kembali lagi. Kemudian ruh itu pindah menuju alam yang lain. Menuju alam yang lain. Alam barzah. Katanya pemain Madrid kalau mati nggak bisa ke alam barkah. Bukan ya, itu alam barkah. Ini yang kita bahas alam barzah ya, bukan alam barkah. Ini decul-decul, senyum-senyum nih. Baik. Jadi itu kematian. Sehingga seluruh rasa nikmat yang pernah dirasakan oleh manusia itu hilang. Karena ruhnya sudah keluar dari jasadnya, nggak bisa masuk lagi, dan ruhnya itu pindah ke alam yang lain. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa kematian itu adalah penghancur segala kelezatan. Nah, tapi anehnya ada orang-orang itu yang menginginkan kematian. Bukan nggak takut mati ya, tapi dia menginginkan kematian. Yang pertama, orang-orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia mati. Dia nggak tahu itu. Dikiranya kalau udah mati itu ya udah selesai masalah. Nah, ini kadang-kadang dialami atau menimpa orang-orang yang memang tidak punya keimanan terhadap hari kiamat. Jadi orang-orang yang nggak percaya hari kiamat, nggak percaya kehidupan setelah kematian, dia bisa melakukan hidup
mengerjakan sesuatu yang sangat ekstrim. Misalnya, olahraga yang betul-betul memacu adrenalin, tapi risikonya sangat besar. Atau misalnya, anak-anak STM ekstrakurikuler, tawuran, ya, sambil bawa senjata tajam. Ada yang mati pasti, dan seterusnya. Tapi karena dia tidak tahu apa yang akan dihadapi setelah kematian, dia kadang-kadang nggak takut sama mati itu tadi. Kemudian yang kedua, orang yang ingin mati itu orang yang lari dari sebuah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melarikan diri dari masalah yang dia hadapi. Misalnya, ada seseorang ditipu. Dia punya uang, investasi, ditelepon-telepon orang, di WhatsApp, ayo ini top up dulu. Ternyata yang dia percaya, yang dia kasih uang tuh, tiba-tiba setelah dia mentransfer sejumlah uang tertentu, nomornya diblokir. Akhirnya dia putus asa, ketipu dalam jumlah besar, akhirnya gelap mata, kemudian mengakhiri hidupnya. Jadi dia lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sebuah musibah. Padahal hidup itu sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Dengan sebuah kehidupan yang kita punya sekarang tuh, kita bisa merasakan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang-orang yang tidak sabar, kemudian dia lari dari takdir Allah tadi. Ini juga nggak bagus. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin mati karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kangen sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini contohnya kebanyakan dari para nabi dan rasul. Misalnya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari sudah datang nih mau'id, sudah datang ajalnya dia. Maka kemudian Allah mengutus malaikat maut menuju Ibrahim. Kemudian malaikat maut bilang sama Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Kemudian Ibrahim menjawab, apakah ada kekasih yang menginginkan kematian kekasihnya? Gitu, seorang kekasih menginginkan kematian kekasihnya. Tidak mungkin ada. Maka kemudian malaikat tadi pulang lagi menghadap Allah. Kemudian Allah bilang ke malaikatnya, sampaikan kepada Ibrahim, apakah ada kekasih yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Nah, kemudian malaikat balik lagi, disampaikan kepada Ibrahim. Ketika disampaikan pernyataan tersebut, Nabi Ibrahim, ya sudah, cabut saja nyawaku sekarang. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim bisa berpindah dari alam dunia ini menuju alam barzahnya para nabi dan para rasul. Nah, uniknya para nabi dan para rasul itu menjelang wafatnya selalu ditanya, selalu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau wafat atau mau nambah usia. Nah, itu selalu dikasih pilihan, tapi ini cuman untuk para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan tawaran yang sama. Jadi ditawari hidup sampai ditegakkan hari kiamat, menguasai seluruh dunia. Dan dia tetap sebagai seorang muslim yang soleh dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ditawari seperti itu, tapi Rasulullah lebih memilih ila rafiqil a'la, meninggal pada saat takdir yang sudah ditetapkan. Karena apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Tamam, barakallahu fikum. Kemudian suatu hari, saat Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabatnya, ada seorang sahabat Ansor yang lewat di majelisnya Rasulullah, kemudian duduk di situ, kemudian menyampaikan pertanyaan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Maka kemudian Rasulullah menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, sahabat Ansor ini nanya lagi, kalau orang yang paling cerdik siapa Rasulullah? Orang yang paling cerdik adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Ini jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita, teman-teman semua, pemirsa Lakipat Channel, perlu sekiranya kita itu untuk banyak mengingat kematian. Kenapa? Ya karena dengan mengingat kematian, itu bisa melembutkan hati kita, bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Dan mengingat kematian itu menjadikan kita segera bertaubat, kemudian merasa puas, mudah merasa qanaah terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian menjadikan kita semangat untuk beribadah. Sebaliknya, kalau kita jarang atau malas mengingat kematian, kita akan menunda-nunda bertaubat. Yang kedua,
kita tidak akan pernah puas, selalu merasa kurang terhadap apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi sulit bersyukur kita tuh. Kemudian yang terakhir, kita akhirnya menunda-nunda untuk berbuat taat dan akhirnya jatuh dalam lubang maksiat. Lalu bagaimana caranya kita mengingat kematian? Yang pertama, ini yang agak sulit ya, karena nggak setiap waktu melihat orang mau mati. Nah. Gimana Bang caranya Bang? Kalau ada bunyi token listriknya. Nah, kalau token listrik enak, ada alarmnya nit ya gitu. Mungkin gini, cara yang paling mudah satu ke rumah sakit. Kemudian mungkin ke ini ya, bukan kuburan, ke rumah sakit itu kan mau lihat orang mati menjelang sakaratul mautnya. Ini agak sulit. UGD. Nah, ke UGD atau gimana? Lihat orang yang meregang nyawa gitu. Apa proses dia kesulitan nyawanya itu mau keluar dari tubuhnya dan seterusnya. Tapi ini agak sulit. Atau misalnya di pinggir jalan nunggu kecelakaan kan juga nggak mungkin ya. Ditungguin pagi sampai sore kok nggak ada yang kecelakaan mati kan nggak boleh juga kayak gitu. Nah, nggak pantas. Nah, ini sulit. Tetapi jika kemudian ngepasi gitu, kebetulan ada orang di dekat kita sedang sakit parah dan dia hendak datang ajalnya, maka silakan disaksikan. Detik-detik dia berpisah dari kehidupan dunia ini. Nah, itu disaksikan bahwa dia akan mengalami perjuangan yang sangat berat, sangat sulit. Nah, ketika kita melihat orang meregang nyawa, pasti kita tuh menjadi tidak terlalu selera terhadap kehidupan dunia. Bahkan ketika pulang pun kita belum tentu doyan makan, belum tentu doyan minum, malam sulit tidur. Kepikirannya adalah, wah nanti kalau aku mati tiba-tiba bagaimana ya? Akhirnya seseorang itu jadi lembut hatinya dan dia mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara ini agak sulit. Cara yang lebih mudah adalah ziarah kubur. Kenapa? Karena objeknya sudah meninggal, ya. Tinggal kita datang ke pemakaman. Datang ke sebuah kuburan. Cuman ziarah kubur ini tetap ada tata caranya supaya maksud dari mengingat kematian itu bisa kita raih. Kita menjadi sadar, introspeksi diri dan seterusnya itu bisa kita raih. Maka perlu diperhatikan beberapa adab kalau kita ziarah kubur. Yang pertama, ucapkan salam. Masuk ke area TPU, pemakaman itu salam. Assalamualaikum. Enggak gitu. Itu kalau khutbah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, beda. Salamnya tablik akbar sama ziarah kubur lain, teman-teman. Kalau salamnya ziarah kubur itu Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna bikum lahikun. Nah, salamnya santai aja, pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Nggak ada yang jawab. Maksudnya ada yang jawab tapi kamu nggak denger. Gitu, jadi nggak usah kayak orang ceramah. Nggak, salam. Kemudian kalau area pemakamannya ada pavingnya, sepatu tetap dipakai. Tapi kalau sudah masuk ke area yang tanah, maka alas kaki hendaknya dilepas. Alas kaki hendaknya dilepas. Ini anjuran dari Rasulullah SAW. Kecuali perempuan, sepatu dilepas, kaos kaki tetap dipakai. Kenapa? Karena telapak kaki itu tetap auratnya perempuan. Begitu ya? Iya, tetap. Kadang-kadang ada ustadz juga yang baca doa gini pakai sendal sampai sono-sono, nggak ada yang jarang lepas sendal. Malah kita ngelepas sendal dilihatin, ngapain tuh bocah debel-debel lepas sendal. Belum tahu, Bang. Oh gitu ya? Lalu ustadz itu dapat tambah badu gopek. Ya, itu cuekin. Jangan dicuekin, Ding. Ya, tapi abaikan, sama aja. Nah, adab yang kedua, yang ketiga berarti ya. Tadi salam, yang kedua ngelepas alas kaki, yang ketiga menghadirkan niat ziarah kubur ini betul-betul untuk mengingat mati. Karena kalau nggak menghadirkan niat, nanti kamu cuman keliling-keliling kuburan gini-gini doang gitu. Wah luas ya gitu. Batu nisannya bagus-bagus, foto-foto dan seterusnya. Nggak hadir rasa khosyah takut sama Allah, nggak hadir kalau kayak gitu. Makanya harus ada niat dari awal, aku tuh mau mengingat mati. Nah, kemudian posisi duduknya, kalau misalnya mendatangi kuburan yang memang kita kenal, kita datang untuk mendoakan dia, memintakan ampun kepada Allah untuk si mayit, maka hendaknya duduk di arah kepala, ke arah wajah dia menghadap. Kalau kita ngomong sama orang hidup kan hadap-hadapan gitu, gini ya Bang ya. Maka berarti di sebelah kepalanya, di sebelah mana ya? Kan dia miring kanan tuh, berarti di sebelah sininya lah gitu. Nah, di situ. Kemudian kita pikirkan baik-baik. Ini dulu teman saya atau keluarga saya, dia orang yang hebat, dia bisa makan yang enak, dia memiliki ketenaran,
dia cantik, dia ganteng, tapi hari ini mungkin kakinya sudah hancur, kecantikannya sudah pudar, lisannya, lidahnya sudah dimakan oleh binatang tanah, tubuhnya mungkin sudah bercerai-berai, dan seterusnya. Sudah hilang semua itu. Kehebatan-kehebatan yang sudah diraih saat hidup itu hilang semua ketika seseorang sudah masuk ke dalam kubur. Nah, itu kita pikirkan. Wa inna bikum lahikun, dan kita tuh akan nyusul, nasib kita tuh akan mirip-mirip, kita akan sama dengan yang sudah di kuburan tadi. Itu harus dihadirkan. Ini adab yang perlu dijaga teman-teman kalau kita hendak ziarah kubur. Nah, dengan kita melaksanakan ziarah kubur ini, kita betul-betul ingat dengan kematian, maka sepulangnya kita menjadi lebih semangat. Karena ada orang-orang tuh yang setiap hari lihat kuburan, ya tukang gali kubur gitu loh. Tapi kadang-kadang ya mereka profesi mereka di situ, ma'isyah, rezekinya Allah tuh Allah kasih ke mereka lewat pekerjaan itu. Tapi momen-momen tazkiratul maut, mengingat mati itu gak bisa setiap hari mereka kerjakan, belum tentu. Nah, makanya niat di awal itu penting sekali. Nah, mudah-mudahan dengan banyak mengingat mati tadi, hati kita menjadi lembut, menjadi khasyah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita jadi lebih semangat untuk beribadah. Yang punya maksiat ya segera tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar mati nggak kosong-kosong amat. Sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe gratis bro. Nyalakan lonceng ya. Notifnya juga, komen sekalian ya. Tanya-tanya juga boleh, nanti biar dijawab sama adminnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون